Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita masih akan membahas soal siap ujian sekolah tahun 2022 untuk mata pelajaran IPA tingkat SMP. Nah, pada video part yang ke-8 ini, yang akan kita bahas adalah soal berkaitan dengan materi sistem reproduksi, sistem saraf, jaringan tumbuhan, perkembangbiakan, zat aditif, bioteknologi, dan pewarisan sifat. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal mengenai sistem reproduksi. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut. Yang ditanyakan adalah fungsi dari organ reproduksi yang ditunjuk oleh huruf W adalah titik-titik. Oke, kita lihat gambarnya ya. Di sini W, ini namanya adalah uterus atau sering kita sebut sebagai rahim. Nah, fungsinya adalah untuk tempat tumbuh dan berkembangnya embrio atau janin. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lihat dulu untuk pilihan jawaban yang lain. Yang A, penghasil ovum, hormon estrogen dan progesteron ini adalah fungsi dari ovarium. Nah, ovarium itu letaknya di sini nih. Kemudian untuk yang C, jalan lahir bayi pada proses kelahiran alami. Ini adalah fungsi dari vagina. Nah, vagina itu letaknya di sini. Ini adalah vagina. Kemudian yang D, tempat terjadinya proses pembuahan. Ini adalah fungsi dari oviduk atau tuba falopi ya. Letaknya di sini nih. Ini adalah oviduk atau tuba falopi. Jadi tempat pembuahan atau bertemunya antara sel sperma dengan sel telur atau ovum. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar organ reproduksi laki-laki berikut. Nama dan fungsi dari organ reproduksi yang ditunjuk oleh angka 2 adalah titik-titik. Untuk nomor 2, ini namanya adalah testis. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kemudian untuk pilihan yang B, epididymis yaitu tempat pematangan sperma, letaknya itu di nomor 8, jadi di atas testis. Lalu yang C, uretra, fungsinya sebagai saluran keluarnya urin dan sperma itu adalah nomor 4 ya. Kemudian yang D, vas deferens, fungsinya untuk menghubungkan epididymis dan uretra, letaknya adalah di gambar nomor 3. Lalu untuk organ yang lain, nomor 1 ini namanya adalah kantung urin, fungsinya yaitu untuk tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan. Kemudian nomor 5 namanya adalah kelenjar prostat. Nah, fungsinya untuk mengeluarkan cairan sebagai sumber nutrisi dan pelindung bagi sperma. Lalu yang nomor 6 namanya adalah rektum, yaitu saluran untuk buang air besar ya. Kemudian yang nomor 7 namanya adalah vesicula seminalis, yaitu cairan yang sifatnya basah dan akan menjadi cairan mani pada pria. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar, disajikan gambar sel saraf atau neuron. Yang ditanyakan adalah nama dan fungsi bagian sel saraf atau neuron yang ditunjuk oleh huruf V adalah titik-titik. V ini namanya adalah dendrit. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls menuju ke badan sel. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kemudian untuk bagian yang lain, ini namanya ya, bagian ini namanya adalah badan sel. Kemudian lingkaran di tengah badan sel ini namanya adalah inti sel. Berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu penjuluran dari badan sel ini sampai sini namanya adalah akson. Nah, fungsinya adalah untuk mengirim impuls dari badan sel ke efektor seperti kelenjar atau otot. Kemudian di sini paling ujung namanya ujung akson atau terminal akson. Dan akson ini dilindungi oleh selubung namanya selubung mielin. Lalu bagian akson yang tidak dilindungi mielin ini yang di sini nih perbatasan ini namanya adalah nodus Ranvier. Fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls ke pusat koordinasi sel. Oke, lanjut ke soal nomor 4, soal mengenai jaringan tumbuhan. Perhatikan gambar penampang daun berikut. Yang ditanyakan adalah
Fungsi jaringan yang ditunjuk oleh huruf Q adalah titik-titik. Kita lihat di sini, Q ini namanya adalah jaringan tiang ya, bentuknya seperti tiang. Atau disebut jaringan palisade. Fungsinya apa? Nah, jaringan tiang ini mengandung banyak kloroplas. Fungsinya adalah untuk tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B, melindungi jaringan di bawahnya ini adalah fungsi dari epidermis. Epidermis berarti letaknya di paling atas dan paling bawah ya. Ini di paling atas namanya berarti epidermis atas. Kalau yang paling bawah ini berarti epidermis bawah. Lalu untuk yang C, mengangkut hasil fotosintesis, ini adalah fungsi dari berkas pengangkut, yaitu namanya floem ya. Floem itu letaknya di sini, mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian yang D, tempat pertukaran gas, ini adalah fungsi dari stoma, letaknya di ini ya, kayak pintu di sini, ini namanya adalah stoma. Kemudian ada bagian jaringan juga yang bentuknya seperti bunga, ini namanya jaringan bunga karang atau jaringan spons. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar penampang batang berikut. Fungsi jaringan yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik-titik. Nah, huruf X ini adalah jaringan pengangkut, yaitu jenisnya adalah jaringan silem. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. Yang A, mengangkut hasil fotosintesis. Ini adalah fungsi dari jaringan floem. Jadi fotosintesis F, pengangkutnya adalah floem. Letaknya di mana? Di sini, ini adalah floem. Jadi silem itu yang nyilem di dalam, floem itu yang di luar ini. Kemudian yang C, mengatur pertumbuhan sekunder, ini adalah fungsi dari kambium. Nah, kambium itu letaknya perbatasan antara silem dan floem. Ini adalah kambium. Kemudian yang D, melindungi bagian dalam batang. Berarti ini adalah fungsi dari epidermis. Epidermis letaknya yang paling luar ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal mengenai perkembangbiakan. Perhatikan gambar berikut, disajikan 4 gambar perkembangbiakan. Organisme tingkat rendah dapat mempertahankan jenisnya dengan cara berkembangbiak secara sederhana. Cara perkembangbiakan dengan tunas dan fragmentasi secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa itu perkembangbiakan secara tunas dan fragmentasi. Perkembangbiakan secara tunas itu artinya tunas itu akan tumbuh di tubuh induknya, kemudian setelah beberapa lama akan terlepas dari induknya dan akan menjadi individu baru. Nah, berarti gambar yang nomor 1 ini ya, ini adalah dengan tunas. Ini anakannya tumbuh di sini, kemudian lepas jadi individu baru. Kemudian fragmentasi adalah cara perkembangbiakan pada hewan berupa pemotongan tubuh menjadi beberapa bagian. Nah, bagian tubuh yang terpotong tersebut nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Berarti adalah gambar yang nomor 4 ya. Ini adalah fragmentasi. Ini awalnya 1, kemudian dipotong menjadi 3 dan akan menjadi 3 individu baru. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang 1 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Lalu untuk nomor 2 dan 3, kita lihat di sini, awalnya individunya 1, mempunyai 1 inti sel, kemudian membelah diri menjadi 2 dan menjadi 2 individu. Kemudian yang nomor 3 juga sama ini ya, awalnya 1, kemudian lama-lama membelah menjadi 2. Berarti 2 dan 3, cara perkembangbiakannya adalah membelah diri. Nah, contoh hewannya biasanya itu amuba ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soal mengenai zat aditif pada makanan. Perhatikan komposisi kemasan makanan berikut. Komposisinya meliputi tepung terigu, tepung tapioka, minyak sayur, perisa ayam, rempah-rempah, pemantap nabati, tartrazin CI19140, monosodium glutamat, asam folat, garam, gula, bubuk cabai, dan siklamat. Nah, yang ditanyakan adalah
pemanis sintetis yang terdapat dalam kemasan tersebut adalah yang mana? Nah, pemanis sintetis ini jawabannya adalah yang A ya, siklamat. Itu adalah contoh dari pemanis sintetis. Contoh yang lain dari pemanis sintetis adalah sakarin, kemudian sukrosa ya. Lalu untuk yang B, asam folat ini adalah salah satu contoh dari vitamin. Dan yang C, tartrazin adalah zat aditif pewarna, yaitu pewarna kuning. Dan yang D, monosodium glutamat, kita sering menyebutnya sebagai MSG, ini adalah jenis zat aditif berupa penyedap rasa. Oke, lanjut ke soal nomor 8, soal mengenai penerapan bioteknologi. Perhatikan tabel berikut, disajikan tabel, sebelah kiri adalah nama mikroorganisme dan di sebelah kanan adalah bahan makanan. Nah, yang ditanyakan adalah pasangan mikroorganisme dan bahan makanan yang tepat pada penerapan bioteknologi adalah titik-titik. Oke, kita pasangkan dulu ya antara tabel kiri dan kanan. Nomor 1, Aspergillus wenti adalah mikroorganisme yang berfungsi untuk membantu pembuatan kecap, berarti 1 itu pasangannya P. Nomor 2, Rhizopus oryzae adalah mikroorganisme berfungsi untuk pembuatan tempe, berarti 2O. Nomor 3, Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme untuk membantu pembuatan tape, berarti 3 pasangannya sama N. Dan nomor 4, Lactobacillus bulgaricus adalah mikroorganisme yang berperan pada pembuatan yogurt. Berarti 4 pasangannya dengan M ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Berarti jawaban yang tepat adalah pasangannya itu 1P, 2O, 3N, dan 4M. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Masih berkaitan dengan bioteknologi. Perhatikan pernyataan berikut, disajikan 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah penerapan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan ditunjukkan oleh titik-titik. Oke, kita lihat pernyataannya satu persatu ya. Nomor 1, golden rice atau beras yang dimodifikasi sehingga kandungan zat besi dan vitamin A lebih tinggi. Nah, ini termasuk bioteknologi bidang pangan ya, ini berarti benar. Nomor 2, rekombinasi DNA untuk pembuatan insulin. Nah, ini masuknya bioteknologi bidang kesehatan ya. Lalu nomor 3, fermentasi susu oleh Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini masuk ke bidang pangan. Nah, ini benar yang nomor 3. Kemudian nomor 4, bakteri Thiobacillus feroxidan digunakan untuk memisahkan biji besi dari timbal sulfat. Ini adalah bioteknologi bidang industri. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 10, soal mengenai pewarisan sifat. Persilangan antara tanaman durian, daging buah tipis warna kuning, atau T kecil, K besar, K besar, dengan tanaman durian, daging buah tebal warna putih, T besar, K kecil, pada F1 diperoleh tanaman durian, daging buah tebal warna kuning. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang memiliki fenotip daging buah tebal warna putih, prosentase kemungkinan dihasilkan tanaman durian, daging buah tebal warna kuning pada F2 adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu melakukan beberapa langkah ya. Kita lihat dulu di sini, daging buah tipis warna kuning itu memiliki genotipnya T kecil, K besar, K besar. Berarti K besar ini mewakili warna kuning ya. Kuning itu K besar. K besar ini sifatnya dominan. Lalu T besar itu berarti mewakili daging buah tebal ya. Daging tebal itu T besar sifatnya dominan ya atau menang. Nah, pertama kita silangkan dulu T kecil, K besar dengan T besar, K kecil. Nah, kita lihat ini gametnya berarti apa nih yang kiri? T kecil, K besar ya, itu aja. Kemudian yang kanan T besar, K
kecil. Ini disilangkan, hasil F1-nya berarti adalah T besar, T kecil, K besar, K kecil. Ini genotipnya ini, sifat atau fenotipnya apa tadi? Daging buah tebal warna kuning. Ada T besarnya berarti tebalnya menang, ada K besarnya berarti kuningnya menang. Makanya ini jenisnya adalah daging tebal, kemudian warna kuning. Kemudian pada soal diketahui bahwa F1 disilangkan dengan induknya yang memiliki fenotip daging buah tebal warna putih. F1-nya udah kita dapat nih di sini. T besar, T kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan induknya yang daging buah tebal warna putih. Buah tebal warna putih berarti dengan T besar, K kecil, K kecil. Kita tuliskan gametnya lagi dulu. Yang sebelah kiri, gametnya berarti bisa T besar, K besar, kemudian T besar, K kecil, T kecil, K besar, dan T kecil, K kecil. Yang sebelah kanan cuma ada T besar, K kecil. Oke, kita buat diagram persilangannya dulu ya di sebelah sini. Nah, yang 4 gamet ini kita letakkan menurun ke bawah. T besar, K besar, kemudian T besar, K kecil, T kecil, K besar, dan T kecil, K kecil. Lalu yang satunya lagi cuma ada T besar, K kecil. Nah, kita silangkan. Ini ketemu ini jadinya T besar, K besar, K kecil. Kemudian ini ketemu ini jadinya T besar, K kecil, K kecil. Lalu yang ketiga ini ketemu ini berarti T besar, T kecil, K besar, K kecil. Ini ketemu ini berarti T kecil, K kecil, K kecil. Nah, kita sudah dapatkan 4 anakannya. Kemudian kita tentukan nih sifatnya apa atau jenisnya apa. T besar, K besar, K kecil. Ada T besarnya, kemudian ada K besarnya. Berarti daging tebal warnanya kuning. Lalu yang kedua, T besar, K kecil. Ada T besarnya, berarti dagingnya tebal. Kemudian K kecil semua, berarti warnanya putih. Lalu yang ketiga, T besar, K besar, K kecil. Ada T besarnya, ada K besarnya, berarti daging tebal warna kuning. Lalu yang keempat, T kecil, K kecil. Berarti ini daging tipis warna putih. Nah, di soal yang ditanya adalah daging tebal warna kuning. Berarti yang mana? Daging tebal warna kuning ini, kemudian ada yang ini. Berarti ada 2 ya dari 4. Maka prosentasenya adalah 2, totalnya ada 4, berarti 2/4 dikali 100%. Sama dengan berapa? 50%. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.